Selamat pagi bagi anak bapak semua kelas 9. Selamat berjumpa pada pertemuan ketiga IPA kelas 9. Bapak berharap semua anak bapak pagi ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini yaitu bab kedua, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua bagian, perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari dua bagian, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terdiri dari yang pertama adalah spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, contohnya adalah tumbuhan paku, di mana spora dihasilkan oleh sporanium, yaitu kotak spora. Kemudian tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut spora dihasilkan oleh sporofil yang berada di bawah daun. Yang kedua adalah membelah diri. Contohnya adalah amuba. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan di mana terjadi pemisahan diri dari induknya sehingga terbentuk tumbuhan baru. Contoh adalah alga hijau. Bisa anak bapak lihat gambarnya. Berikutnya vegetatif alami adalah dengan tunas. Tunas itu merupakan tumbuhan baru yang muncul dari akar atau batang ataupun dari daun. Contohnya adalah pisang. Lihat gambarnya anak bapak. Yang berikutnya adalah umbi. Umbi itu terdiri dari umbi lapis, contohnya adalah bawang. Yang kedua umbi batang, contohnya adalah kentang. Yang ketiga adalah umbi akar, contohnya adalah wortel. Itulah perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi. Yang berikutnya dengan rizoma. Rizoma itu adalah batang tumbuhan yang mendatar di bawah tanah. Contohnya adalah jahe. Lihat gambarnya anak bapak. Atau lengkuas atau kunyit sejenisnya. Itu adalah perkembangbiakannya memakai rizoma. Berikutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi. Kemudian kita lanjut vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang pertama adalah stek. Stek itu adalah perkembangbiakan dengan potongan bagian tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini anak bapak. Ini adalah gambar contoh stek. Kedua, cangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan dengan membuat perakaran baru pada bagian tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah anak bapak. Ini lihat, dibuat perakaran baru sehingga ada tunas baru dan itu dipotong dan ditanam. Yang ketiga, menempel. Menempel adalah perkembangbiakan dengan menempelkan tunas muda pada bagian tumbuhan. Perhatikan gambarnya anak bapak. Yang berikutnya merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan dengan merundukkan bagian tumbuhan. Lihat gambar di bawah ini anak bapak. Dirundukkan dia sehingga setelah tumbuh tunas baru dipotong sehingga terjadilah tumbuhan yang baru. Kemudian kita lanjut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif tumbuhan itu membutuhkan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan tumbuhan terdapat pada bunga. Bagian-bagian bunga
adalah seperti gambar berikut. Ada mahkota, ada putik, ada benang sari, dan ada kelopak. Menurut unsur bagian bunga, bunga terdiri dari dua bagian. Bunga lengkap. Dikatakan bunga lengkap kalau ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih. Jika salah satu tidak ada, maka bunga tersebut dikatakan adalah bunga tak lengkap. Pembagian bunga yang kedua, yaitu bunga sempurna. Ini berdasarkan alat kelaminnya, alat perkembangbiakan tumbuhan, di mana harus ada benang sari dan kepala putih. Jika salah satu ini tidak ada, maka dikatakanlah dia bunga tak sempurna. Alat perkembangbiakan tumbuhan atau disebut alat reproduksi tumbuhan ada dua. Benang sari sebagai sel kelamin jantan, yang kedua kepala putih sebagai sel kelamin betina. Perhatikan gambar berikut anak bapak. Penyerbukan merupakan proses menempelnya serbuk sari pada kepala putih. Penyerbukan terdiri dari 4 bagian berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan di mana serbuk sari satu bunga dengan kepala putih. Jadi lihat ini satu bunga dia serbuk sari dengan kepala putih. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan di mana serbuk sari lain bunga tetapi satu pohon dengan kepala putih. Jadi lihat ini anak bapak gambarnya satu pohon tapi lain bunga. Itu penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang di mana serbuk sari lain bunga dan lain pohon tetapi sejenis dengan kepala putih. Ini lain bunga, lain pohonnya, tapi masih satu jenis. Itu penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan baster. Penyerbukan baster penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga lain jenis dengan kepala putih. Artinya terjadi penyerbukan lain pohon, lain bunga, dan lain jenis tumbuhannya. Itu penyerbukan baster. Penyerbukan tumbuhan itu dapat terjadi dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama angin. Penyerbukan dibantu oleh angin disebut anemogami. Penyerbukan dibantu oleh hewan disebut zoidogami. Penyerbukan dibantu oleh air disebut hidrogami. Penyerbukan dibantu manusia disebut antropogami. Itulah materi kita pada pagi hari ini, Bapak. Maka karena materi kita telah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pesan Bapak bagi anak Bapak kelas 9, yang pertama jangan lupa mengisi absen. Yang kedua jangan lupa mengerjakan tugas ketiga. Yang ketiga jaga kesehatan. Bapak berharap bagi anak Bapak kelas 9 semua pada pertemuan keempat nanti semua dalam keadaan sehat. Terima kasih anak Bapak, selamat berjumpa pada pertemuan yang keempat. Terima kasih.